Oke, selamat pagi, siang, malam untuk teman-teman yang menonton video ini, terkhusus untuk mahasiswa Universitas Gunadarma jurusan Teknik Mesin. Pada kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat BOM atau Bill of Material gitu ya. Nah, sebelumnya teman-teman mungkin bingung apa itu BOM atau Bill of Material. BOM ini merupakan sekumpulan tabel, merupakan tabel yang memiliki beberapa informasi part yang kita buat di dalamnya begitu ya. Sebagai contoh ini saya sudah membuat sebuah BOM dengan dua part gitu ya. Ini hanya gambar sederhana sebagai contoh saja. Saya membuat dua buah part gitu ya. Kemudian part tersebut masuk dalam sini. Nah, yang unik dari BOM ini adalah BOM ini sangat mempermudah kita dalam membuat tabel sejenis gitu ya. Karena biasanya mungkin kita mikirnya ribet gitu ya, harus dibuat tabelnya dulu lalu diketikkan satu persatu, belum lagi kita harus nandain part ini part nomor berapa, belum lagi ketuker dan lain hal sebagainya gitu ya. Tapi di fitur BOM dan nanti akan ada fitur part of reference di sini sangat memudahkan kita sehingga teman-teman nggak perlu lagi repot-repot dan khawatir keliru atau tidak teliti gitu ya. Oke, teman-teman sekarang kita akan langsung menuju ke latihan gitu ya, bukan latihan ya, menuju ke proses pembuatan bom ini seperti apa gitu ya. Nah, sebelumnya silakan teman-teman menyiapkan contoh part gitu ya. Ini saya sudah membuat sebuah contoh part, ini part sederhana saja sebagai contoh gitu ya, karena apapun bentuknya tidak terlalu penting sebetulnya, karena dia hanya akan membaca dari part reference gitu ya. Nah, dalam membuat bom seperti gambar di sini, kita akan memerlukan yang namanya part reference. Kalau teman-teman lihat di sini ada titik-titik biru, ini merupakan part reference. Jadi ini referensi part yang nantinya akan berkaitan dengan bom gitu ya. Kita akan langsung memulai latihan. Teman-teman bisa lihat di kolom sebelah sini, di sini ada part reference gitu ya. Teman-teman bisa klik gitu ya. Nah, atau kalau misalnya teman-teman nggak ada, bingung gitu ya, teman-teman bisa lihat di sini ada kodenya ampartref. Nah, teman-teman kalau misalkan memang nggak ada fiturnya, teman-teman bisa klik ampart. Nah, di sini akan langsung muncul ampartref gitu ya. Nah, ini kalau udah diklik gitu ya. Nah, dia akan meminta select object or block copy reference gitu ya. Ini hanya pilihan menu gitu ya. Kita tidak perlu klik. Kita cukup klik salah satu titik saja mau di mana gitu ya. Misalkan saya mau titik di sini. Nah, dia akan menunjukkan tabel dan kita akan menginput data dari part tersebut gitu ya. Nah, misal ini ceritanya saya sedang membuat sebuah project, membuat sebuah kursi begitu ya. Saya akan ketikkan namanya kursi gitu ya, kursi. Lalu deskripsi ini biasanya saya mengisi dengan dia ini apa sih, part ini tuh apa gitu ya. Nah, part ini misalkan tadi di gambar kotak ini saya menganggap dia sebagai ini ya, sebagai sandaran deh, sandaran punggung gitu ya. Ini semisal saja. Kemudian standarnya ini biasa diisi dengan standar yang diperlukan gitu ya. Kalau teman-teman nggak tahu mungkin bisa di skip gitu ya. Misalkan saya akan input SNI gitu ya. Nah, materialnya teman-teman bebas. Misalkan materialnya pada part ini menggunakan apa, entah itu besi kah, steel, atau misalkan menggunakan wood gitu ya. Kali ini saya menggunakan wood saja gitu ya, karena memang biasanya kayu, kursi pakai wood gitu kan. Nah, sekarang kita masuk ke unit. Sini kita ubah ke square meter saja karena kita biasa menggunakan meter persegi. Kalau sudah di oke. Nah, ini hanya part list aja gitu ya, part reference saja. Dalam pembuatan bom supaya nggak bolak-balik, kita bisa part reference dulu semuanya, baru nanti kita buat gitu ya. Nah, urutannya itu biasanya dari yang pertama teman-teman buat itu akan menjadi urutan satu nantinya. Nah, sekarang kita akan coba buat yang lain gitu ya. Kita coba klik ke sini, kita berikan nama misalkan kursi juga karena kita membuat kursi. Deskripsinya misalnya pijakan kaki gitu ya. Standarnya sama SNI misal gitu ya. Ini teman-teman bebas, lagi-lagi teman-teman silakan bebas mengisinya. Lalu di bagian material kita buat misalnya wood sama juga, atau kita rubah deh jangan wood, steel gitu ya, karena ini bentuknya pijakan kaki. Kita rubah square meter gitu ya. Nah, kalau udah di oke. Nah, di sini teman-teman sebenarnya sudah bisa langsung membuat bom gitu ya. Langsung bisa membuat part list sih lebih tepatnya. Karena kita nggak spesifik ke yang lain-lain gitu ya. Kita akan membuat part list gitu ya. Nah, misalnya kita akan klik di
teman-teman bisa lihat di sini ada klik M main. Teman-teman tinggal ketikkan M gitu ya, M, dia akan langsung muncul lalu enter. Nah ini dia yang bisa teman-teman lihat gitu ya. Teman-teman bisa lihat di sini bahwasanya apa yang tadi kita ketikkan sudah masuk ke dalam sini gitu, dan kita tinggal masukkan oke. Nah mungkin ada yang bertanya, tadi kan ada name, kok di sini nggak masuk name-nya. Nah itu gampang, teman-teman tinggal klik gitu ya. Nah ini kita misalkan klik di angka sini sebelah kanan. Nah kita insert kolom, dia akan nanya mau di kiri atau di kanan gitu. Karena kita berada di quantity, kita pengen namanya ada di sebelah kanan quantity, berarti kita ketik right. Nah kita tinggal masukkan, kita mau masukin apa, name gitu ya. Tapi biasa sih memang nggak dimasukkan sih. Kalau misalkan mau di remove, teman-teman tinggal klik remove gitu ya. Sorry, salah remove tadi ya ternyata. Oke, kita ulang ya, klik M. Ulang, kita klik tombol di sini, tombol part list gitu ya. Part list karena kita membuat bom tapi dalam bentuknya part list gitu ya. Kita klikkan M. Nah, teman-teman tinggal misalkan kayak tadi ya gitu. Kita klik kanan, lalu insert kolom di sebelah kanan, kita mau insert name, oke. Tapi ternyata kita nggak jadi mau insert kolom, kita tinggal klik lalu tinggal remove kolom aja gitu. Nah ini sesederhana itu. Nah kalau udah kita tinggal klik oke gitu ya. Setelah klik oke, nah ini orto saya nyala, saya pencet F8 supaya mati. Itu ya biar bisa gerak bebas. Nah itu saya taruh di mana saja. Nah teman-teman bisa lihat di sini bentuknya nggak sama ya sama ini ya. Ini kan bentuknya dari atas gitu ya. Kalau ini bentuknya dari bawah. Nah supaya enak, teman-teman bisa klik kanan lalu klik edit gitu ya. Terus pilih bom yang tadi. Nah ini kita rubah insertion point-nya dari top left gitu ya. Kalau udah di oke. Nah ini kan posisinya berubah lagi nih. Kita move aja. Tinggal kita klik move gitu ya. Lalu klik bendanya, enter, baru dipilih. Seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah kan kalau hanya part reference saja teman-teman bingung nih itu part number berapa gitu. Nah, ada namanya balloons. Kita klik balloon di sini. Tuh, ada namanya balloon. Teman-teman tinggal ketik balloon kalau misalnya tidak ada gitu ya. Klik balloon lalu diklik. Nah, ini teman-teman tinggal bentuknya dia multi point gitu ya. Jadi klik sekali terus misalnya pengen dirubah kemana lagi nih, saya F8 biar lurus gitu ya. Klik kayak gini gitu. Kalau udah misalkan tinggal enter, kalau udah enter lalu enter lagi jangan lupa. Nah terus teman-teman tinggal buat lagi misalkan di sini gitu ya. Nah ini kan kaku nih, F8-nya matiin lagi gitu ya. Pengennya seperti ini saja. Langsung klik enter gitu ya. Meskipun kayak gini nggak apa-apa, klik enter aja, dia akan membaca di poin terakhir, enter lagi. Selesai sampai di situ saja nih teman-teman. Nah pertanyaan adalah kok ternyata mau bikin part baru, kira-kira nanti harus ngulang lagi nggak bomnya? Nggak juga, teman-teman tinggal input part reference lagi gitu ya. Part reference diklik, lalu klik misalkan masih sama kayak tadi kursi, lalu description-nya apa misalkan apa saja gitu ya, misalnya description-nya rangka dasar gitu ya. Nah, teman-teman standar itu misalkan sama SNI. Misalnya materialnya kali ini kita mau pakai IC gitu ya. IC 304 misalkan. Ini kita rubah jadi square meter gitu ya. Kalau udah di oke gitu. Nah, dia akan otomatis bertambah nih teman-teman. Jadi, teman-teman nggak perlu repot-repot lagi nih. Teman-teman tinggal klik balloons lagi. Tuh, langsung buat gitu ya, enter. Dah, gampang bukan? Dia akan langsung masuk ke dalam sini gitu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman juga pengen SNI-nya nggak ada nih, tinggal diedit. Standarnya kita hapus aja, remove column gitu ya. Klik kanan, remove column, apply gitu ya. So, oke. Tuh kayak gitu ya teman-teman. Ini juga berlaku ketika misalkan dihapus salah satu gitu ya, part reference, dia akan langsung hilang otomatis, tapi angkanya biasanya nggak ngikutin nih. Makanya ini kita edit lagi. Tuh ya, terus kita rubah angkanya jadi 1, 2 gitu ya. Kalau udah di apply terus oke gitu. Nah dia akan langsung ngikut juga gitu teman-teman. Jadi semudah dan sesederhana itu untuk membuat part reference. Teman-teman bisa bikin lagi berkali-kali sejumlah part yang teman-teman perlukan dan akan langsung ada di sini gitu ya.